Join us in a festival that promises to be extraordinary because Bali is extraordinary. Halo kawan-kawan semua, selamat datang dalam Ubud Writers and Reader Festival 2020. Tahun ini festival hadir kembali dengan tema Mulat Sarira, refleksi diri yang diambil dari filosofi Hindu Bali. Dari tanggal 8 sampai 17 Oktober, kita akan mengeksplorasi refleksi diri, introspeksi budaya, dan hak asasi manusia. Menilik siapa diri kita, apa yang menyatukan dan memisahkan kita, dan apa yang mendorong setiap tindakan kita. Pada kesempatan berbahagia ini, saya Ramaida Akmal akan memandu salah satu program utama kita yang bertema kemungkinan-kemungkinan baru dalam sastra Indonesia. Dan di sini kita sudah punya 3 pembicara yang akan bersama-sama mendiskusikan topik ini, yang mungkin dari perspektif masing-masing, yang agak berbeda kayaknya satu dengan yang lain. Pertama, selamat datang Mbak Inggit Putri Amarga. Terima kasih sudah bergabung. Mbak Inggit ini penyair yang pada tahun 2020 menerima Kusala Sastra Khatulistiwa untuk buku antologi puisinya yang berjudul Empedu Tanah. Antologi lain juga terbit pada tahun 2010 dengan judul Penyeret Babi. Dan pada tahun 2019, salah satu puisinya masuk ke dalam 100 puisi terbaik Indonesia oleh Yayasan Pena Kencana Indonesia. Dan pada tahun 2005, beliau mendapatkan penghargaan budaya sebagai penulis puisi terbaik dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Oke. Lalu pembicara kedua adalah Rio Johan. Selamat datang Rio. Ia baru saja menerbitkan antologi cerpen terbarunya berjudul Rekayasa Buah. Selamat untuk Rio. Beberapa karya sebelumnya juga menjadi, saya sebut sebagai salah satu tonggak penting sastra Indonesia kontemporer juga. Antara lain kumpulan cerpen Aksara Amanina tahun 2014 yang menjadi buku prosa pilihan Tempo. Kemudian novel perdananya Ibu Susu memenangkan juga Kusala Sastra Khatulistiwa tahun 2020. Dan kemudian Rio juga menerbitkan novel yang lain dengan judul Buanglah Hajat pada Tempatnya. Selamat datang Rio. Dan yang terakhir pembicara kita ada Wayan Sumahardika. Selamat datang Suma. Beliau adalah sutradara, penulis naskah sekaligus founder teater kalangan. Lakonnya terpilih dalam kurasi Lelakon Kala Buku Indonesia tahun 2020. Ia juga menjadi pemenang dan dari beberapa kompetisi, antara lain kompetisi Lakon Teater Indonesia, Dewan Kesenian Metro Lampung tahun 2020, dan Naskah Drama Festival Bali Jani tahun yang sama. Selamat datang semua. Saya antusias sekali berdiskusi dengan teman-teman ini untuk memulai perbincangan. Mungkin nanti saya mulai dari Mbak Inggit, Rio, dan Mas Sumas secara berurutan untuk setiap pertanyaan. Seperti yang sudah pernah saya singgung sebelumnya, mungkin teman-teman juga sudah mengantisipasi. Mungkin saya mau mendengar dari Mbak Inggit, Mas Rio, dan Suma, bagaimana teman-teman ini menangkap, mengamati, atau apa ya, bahkan menempatkan diri teman-teman dalam perkembangan karya sastra Indonesia akhir-akhir. Jadi apa yang teman-teman tandai sebagai sesuatu yang signifikan dari perspektif masing-masing? Mungkin dari Mbak Inggit dulu, Mbak. Terima kasih. Apa yang saya lihat dalam perkembangan dunia sastra saat ini? Iya. Kalau saya mengamati perkembangan terutama puisi ya,
Tapi tentu saja ini pengamatan yang tidak bisa dibilang komprehensif. Ini hanya pengamatan yang tentunya masih sangat dangkal, karena untuk melakukan pengamatan yang serius itu membutuhkan waktu dan bahan yang sangat banyak juga. Kalau untuk puisi, saya melihat perkembangannya kekayaan diksi. Penulis terkini, penyair terkini, saya melihat lebih berani dalam memilih diksi, seperti diksi-diksi ada yang dari bahasa daerah, gitu, seperti kita lihat di puisi-puisi Godi Usnat misalnya, atau dari kata-kata slang, bahasa sehari-hari gitu. Saya melihat teman-teman mulai berani gitu, mulai lebih bebas untuk memilih diksi yang dikehendaki, tidak lagi monoton hanya dengan diksi-diksi yang sudah terlalu banyak digunakan oleh karya-karya penyair sebelumnya. Lalu ada juga eksplorasi dalam bentuk sastra lama yang kemudian diberikan kesegaran. Maksud saya dalam bentuk puisi lama tapi kemudian diberikan kesegaran, seperti pantun, mengeksplorasi pantun tapi dengan lebih segar gitu loh. Lalu seperti yang dilakukan Heru Joni Putra misalnya dengan mengeksplorasi petata petiti, tapi kemudian dibawa di masa sekarang dia menjadi lebih segar gitu dengan sentuhan-sentuhan kekinian. Lalu ada juga puisi-puisi yang seperti menjadi parodi atas puisi-puisi sebelumnya, puisi-puisi yang pernah ada, gitu. Seperti yang dilakukan oleh Martin Suryajaya dalam bukunya itu kan. Dia seperti memberikan kita sebuah buku puisi yang berasal dari masa depan. Saya kira itu menarik ya. Dan tentu saja ini sekali lagi saya tekankan, ini baru pengamatan dari apa yang saya baca gitu kan. Tentu ada banyak sekali eksplorasi lain mungkin yang belum sempat saya baca gitu. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk memberikan kesimpulan apa gitu perkembangan yang signifikan atas karya-karya sastra dalam hal ini puisi saat ini tentu saja tidak bisa secara sampangan gitu. Terima kasih. Mbak Ramaida, maaf, tapi suaranya nggak kedengaran. Ya. Kedengaran sekarang? Ya. Oke. Sekarang kedengaran. Ya. Jadi saya lepas aja. Jadi maaf, nggak tahu ini gangguan teknis sedikit. Jadi saya tadi sudah mendengar dari Mbak Inggit. Mbak Inggit bicara dalam perspektifnya beliau sebagai penyair. Mungkin saya mau dengar dari perspektifnya Mas Rio yang mungkin lebih menggeluti prosa. Jadi bagaimana tanggapan Mas Rio juga terhadap perkembangan sastra Indonesia mutakhir, baik dalam aspek bentuk atau formal atau mungkin bahkan tematik begitu. Monggo Mas. Ini kalau ada yang nggak jelas boleh ditanya, soalnya suara saya hilang. Jelas. Ya, karena kalau Mbak Inggit, pengamatan sekilas saya saja. Tapi yang menurut saya penting itu ditandai itu adanya generasi baru penulis Indonesia. Dari generasi baru ini juga nggak semata-mata datang bawa nama aja gitu, tapi juga menawarkan sesuatu yang berbeda. Kalau nggak mau disebut baru di dalam sastra Indonesia, ya boleh dibilang membawa kesegaran gitu, membawa tantangan-tantangan baru bagi pembaca, juga membawa tantangan-tantangan baru bagi pakem lama sastra Indonesia.
Misalnya Sabda Armandio gitu dengan 24 jam bersama Gaspar, itu kan dia main dengan konsep cerita detektif dan misteri. Dia juga main dengan pengulangan-pengulangan di tiap babnya, main dengan gaya bahasa. Sementara di generasi sebelumnya sastra Indonesia kan cerita detektif, misteri gitu kan masih jarang disentuh oleh penulis sastra begitu kan. Nggak dianggap sastra gitu. Terus ada Henny Triskade Kaiman misalnya. Eksperimen sama bentuk dan tema-tema tak lazim. Novel yang nggak ada huruf E-nya misalnya. Novel distopia tentang orang-orang yang nggak ada kepala. Ada Ziggy juga, dia suka eksperimen dengan cerita-cerita fantasi. Kalau soal bentuk, genre dan tema-tema eksperimental, ya ada juga penulis muda yang sebenarnya nggak semua penulis muda datang dengan eksperimen, tapi juga yang tetap ikut generasi sebelumnya, dan ya nggak salah juga sih. Tema-tema juga misalnya ada tema-tema yang oleh penulis muda mungkin ya, karena saya kan belum baca semua, oleh penulis generasi sebelumnya mungkin belum banyak dibahas, misalnya kayak kesehatan mental atau homoseksualitas. Kayak karya Norman Erickson Pasaribu atau Awicin gitu. Ya buat saya ini hal baik sih ya, karena kan ya kalau semua penulis muda, misalnya kalau semua penulis muda menulis hal yang sama dengan generasi sebelumnya, artinya kan nggak ada, sayang banget ya. Betul. Jadi penjiplak doang kan ujung-ujungnya. Ya bukan berarti kayak saya bilang tadi, bukan berarti semua penulis muda harus mencari kebaharuan, tapi ya seenggaknya ada upaya untuk memperluas horizon gitu sastra Indonesia. Ya itu sih bisa saya bilang. Ya, terima kasih Mas Rio. Jadi Mas Rio menambahkan juga selain bentuk, secara tematik justru juga sangat sangat berkembang ya. Jadi novel-novel genre detektif, distopik, kemudian eksperimental. Ya seperti Mas Rio sendiri juga dalam kumpulan cerpen terbarunya. Nanti saya juga mau tanya soal Rekayasa Buah, tapi sebelum itu kita ke Suma dulu. Mungkin dari perspektif yang agak berbeda, dunia lakon, dunia teater, monggo Mas Suma, silahkan menyampaikan gagasannya. Ya, terima kasih Mbak Ramaida. Kedengeran ya? Suara saya. Ya, kalau dalam konteks lakon teater sih, karena memang basic saya kan di sana ya gitu, sebagai penulis lakon teater dan juga sutradara gitu. Jadi kalau saya melihat itu ada banyak hal gitu yang menarik gitu untuk ditelusuri dalam konteks lakon gitu, karena praktiknya kan sebenarnya praktik menulis lakon juga sangat berhubungan erat gitu dengan praktik pertunjukan itu sendiri gitu. Jadi keduanya saling berkelindan gitu. Dalam konteks pertunjukan misalnya hari ini kita tahu gitu bahwa ada begitu banyak ragam pertunjukan gitu, misalnya dari pendekatan lintas disiplin, pertunjukan partisipatif, intermedia, atau kalau kita mau lebih jauh gitu membicarakannya, sekarang ini kan wawasan dunia pertunjukan gitu disadari bukan lagi sebagai satu praktik artistik semata gitu, tapi juga menjadi bagian dari praktik sosial masyarakat gitu, bermasyarakat dan bernegara gitu. Jadi hal-hal semacam ini yang kemudian menandai kerangka kerja penulisan lakon juga berkembang gitu atau bergerak lebih luas gitu. Misalnya pada umumnya gitu kita tahu penulisan lakon itu banyak berangkat dari pendekatan sastrawi gitu. Maksudnya penulisnya adalah sastra, orang-orang sastra, kesadarannya adalah kesadaran sastra, kemudian piranti-pirantinya pun menggunakan piranti-piranti sastrawi gitu. Tetapi dalam konteks
yang saya sebutkan tadi gitu, wawasan pertunjukan yang semakin meluas gitu. Dari sisi penulis saja gitu, sekarang sudah tidak lagi hanya ditulis oleh penulis-penulis sastra gitu. Bahkan penulis teater pun gitu, kalau di tahun 70-an kan ada lakon teater itu banyak ditulis oleh teman-teman di panggung gitu, bukan teman-teman sastra. Sekarang itu malah meluas daripada itu gitu. Jadi ada banyak kawan-kawan yang mungkin dari seni tari, seni musik, seni visual gitu, yang juga bergerak dalam konteks menulis lakon gitu. Jadi tentu kemudian lakon-lakon yang diproduksi gitu oleh kawan-kawan yang lintas disiplin ini kan juga jadi punya ragam yang berbeda gitu. Katakanlah misalnya ada lakon teater hari ini yang ditulis dengan menggunakan gaya ungkap visual gitu, dengan gambar-gambar lukisan dan sebagainya gitu. Ada juga yang berdasarkan arsip gitu, ada bahkan status Facebook gitu misalnya juga jadi satu ekspresi penulisan lakon gitu. Yang lainnya mungkin atau konteks misalnya tokoh hanya dipandang sebagai tokoh-tokoh yang dengan menggunakan pendekatan antroposentris gitu, yang manusia itu tokohnya gitu, tapi sekarang justru non antroposentris gitu, yang nggak ada manusia gitu, tapi benda-benda itu jadi tokoh gitu. Betul. Ya karena semua dibaca jadi satu situasi yang punya satu pendekatan performatif juga gitu. Benar. Nah yang kedua mungkin dari sisi bagaimana proses lakon itu ditulis ya, gitu. Misalnya kalau dulu kan lakon ditulis gitu, baru dipanggungkan atau baru dipertunjukkan gitu. Jadi kita melihat bahwa lakon itu jadi satu sumber pertunjukan gitu. Tapi sekarang kan lakon-lakon ada yang bergerak, misalnya dia ditulis beriringan dengan proses pertunjukan gitu. Ada juga yang pertunjukan dulu baru lakon itu ditulis gitu. Jadi ditulis pasca produksi pertunjukan, atau bisa berkelindan gitu, bisa ulang-alik gitu. Betul. Misalnya pasca pertunjukan lakon ditulis, lalu dipertunjukkan lagi, lalu ditulis lagi gitu. Ya itu jadi semacam penawaran bentuk atau pendekatan lakon yang menurut saya jadi menarik gitu untuk ditelusuri. Jadi ya secara formal maupun tematik lakon sebenarnya ya ada banyak gitu yang bisa kita baca, dan tentu kita bisa respon gitu untuk dijadikan tulisan lakon gitu. Oke, terima kasih Mas Suma. Ya, terima kasih. Jadi mungkin saya juga meng-highlight jawaban Mas Suma ini. Jadi yang pertama, Mas Suma tadi juga menyinggung masalah bagaimana bentuk itu berubah karena merespon perubahan di faktor eksternalnya. Jadi zamannya, masyarakatnya, kita sebenarnya akan bicara itu nanti. Jadi bagaimana bentuk itu berubah, bukan semata-mata sesuatu yang sifatnya inside dari dalam, tapi jelas dibentuk oleh masyarakat atau zamannya juga. Dan kemudian masih terkait dengan itu, bagaimana dalam teater proses produksi itu juga beragam. Jadi proses produksi beragam, bisa ditulis dulu baru dipentaskan, ditulis sambil dipentaskan, atau dipentaskan tanpa ditulis, atau dipentaskan dulu baru ditulis naskahnya dan sebagainya gitu ya. Ini juga terkait dengan menurut saya terkait juga dengan bagaimana media dan zaman yang di luar mempengaruhi proses kreatif kita. Itu membawa saya ke pertanyaan kedua buat teman-teman. Jadi saya merasa bahwa teman-teman di sini semua sudah sangat menyadari bagaimana tema dan bentuk harus saling gayut, harus saling menopang. Ini perdebatan sangat klasik, apakah bentuk itu lebih penting apakah tema selalu lebih penting dari bentuk, yang artinya bentuk hanya kendaraan untuk kita mendeliver idea, gagasan, tema, pesan misalnya, atau dua-duanya sangat penting. Bagaimana teman-teman
menyadari ini dalam setiap proses kreatif dan strategi apakah ada yang satu lebih penting dari yang lain, karena saya pribadi merasa bahwa bentuk itu kadang-kadang lebih penting dari temanya. Ketika Anda memilih bentuk tertentu, tema yang disampaikan akan terpengaruh juga dengan itu gitu. Nah, bagaimana pendapat teman-teman semua, terutama dalam konteks proses kreatif masing-masing? Monggo dimulai dari Mbak Inggit. Kalau untuk saya kira saya setuju dengan Mbak Ramaijaya bahwa bentuk dan tema itu memang saling mengisi. Bentuk dan isi itu memang saling mengisi. Saya tidak pernah menganggap isi lebih penting atau tema lebih penting daripada bentuk, atau bentuk lebih penting daripada isi gitu. Tapi yang menjadi stimulan yang paling sering untuk saya menulis itu memang lebih banyak bentuk daripada kadang-kadang saya ingin bereksperimen misalnya dengan puisi akrostik misalnya, ya kan? Puisi akrostik itu satu kata yang kemudian disusun ke bawah lalu masing-masing hurufnya dijabarkan gitu. Kadang-kadang setelah saya menulis, saya baru dapat apa sebenarnya yang ingin saya bicarakan. Kadang-kadang seperti itu, ya. Tapi kadang-kadang juga saya memiliki sesuatu yang memang ingin saya komunikasikan. Ada seperti sebuah kesadaran untuk ada sebuah peletup untuk mentransfer kesadaran ke siapa saja. Dalam hal ini mungkin pembaca atau kepada diri saya sendiri. Setelah itu, saya baru mencari ini lebih pas untuk ditulis dengan bentuk apa. Tapi memang yang paling banyak itu, kalau saya yang menjadi stimulan saya memang bentuk. Betul. Oke. Sepanjang proses saya sebelum ini. Ya, terima kasih Mbak Inggit. Memang kalau dalam kajian sastra yang agak akademis begitu, dari yang saya pelajari memang arah zaman kita ke sini sekarang memang zamannya formal, jadi zamannya bentuk. Jadi sebelumnya kita sangat didrive bahwa gagasan itu yang paling utama, isi yang paling utama, kita harus menyampaikan isi sebaik mungkin dengan bentuk yang tepat. Tapi sekarang kelihatannya yang bentuk lebih dominan misalnya gitu. Lebih kita punya masa baru di mana isi itu justru ditentukan oleh bentuknya seperti yang Mbak Inggit bilang. Nah, kita mau dengar dari Mas Rio, mungkin ada perspektif yang lain atau yang berbeda ketika menulis prosa terkait dengan masalah ini. Monggo, Mas. Iya, saya pribadi sebenarnya sama aja kayak Mbak Inggit dan Mbak Ramadia, karena ketika menulis saya nggak pernah terlalu memusingkan, memikirkan kayak apa bentuk atau isinya, bentuknya lebih penting, isinya lebih penting. Nggak pernah saya menulis misalnya gelisah, apakah cerita yang saya tulis ini isinya lebih penting dari bentuk, atau bentuknya melangkahi isi gitu, bentuknya menutupi isi gitu, dan apakah seimbang atau jadi memperkuat. Ya, saya setuju sih, bentuk dan isi ya nggak harus dipertentangkan, dan dua-duanya sama-sama penting, sama-sama perlu untuk menghasilkan cerita yang baik menurut saya. Bukan masalah mana yang lebih penting. Bentuk yang paling sederhana sekalipun ya menurut saya ya tetap bentuk juga. Dan bentuk yang paling sederhana ya harus diolah dengan baik. Tanpa bentuk yang baik, kokoh, kuat, cerita ya cuma isi aja. Kalau cerita cuma isi aja ya jadinya cerita yang mentah, yang tidak matang, tidak ditulis dengan baik, dan malah bisa berbahaya jadi cerita yang khotbah misalnya, ketimbang betul cerita yang punya bentuk cerita. Kalau saya pribadi sih saya nggak punya strategi khusus mengakali bentuk dan isi ini. Kalau saya berangkatnya dari ide cerita. Dari ide cerita itu saya pikirkan terus sampai matang. Saya buat rancangan ceritanya kalau perlu, lalu saya tulis. Dan isi atau muatan atau
saya nggak suka istilah pesan moral, tapi ya, apa pesan gitu. Itu datang sendiri ketika merancang ceritanya. Saya yakin ya sebagai penulis orang pasti punya gagasan sendiri ya, punya pemikiran sendiri gitu tentang banyak hal yang ada terjadi di dunia ini, di lingkungan sekitar, di negara atau apalah pokoknya. Dan itu ya pemikiran-pemikiran itu ya masuk sendiri buat saya dalam proses kreatif saya secara alamiah dalam ketika mengerjakan cerita itu. Jadi nggak pernah berangkat misalnya, oh saya ingin menulis cerpen tentang homoseksualitas gitu. Oh saya ingin menulis cerpen tentang korupsi. Biasanya nggak, tapi berangkat dari ide cerita gitu. Baru nanti bentuknya, gagasannya mengalir masuk dan mengalir sendiri. Misalnya ya kalau sewaktu menulis cerpen di rekayasa buah, ya berangkatnya dari rasa penasaran aja, bisa nggak sih karena saya suka lihat buah-buah di sini banyak variasinya, kayaknya seru dan lucu aja kalau jadiin cerpen. Akhirnya ya masuklah gagasan tentang teknologi, hubungan manusia dengan teknologi dan semacamnya. Oke. Ya, makasih Mas Rio. Saya juga sebetulnya sepakat karena kadang-kadang kalau menulis kita tidak dimulai dengan ide besar atau tema yang selalu ditanya di sekolah ya, tema apa gitu. Tapi mulainya dari scene. Kalau saya biasanya lihat scene ya, seperti Mas Rio lihat buah gitu kan. Ada scene tertentu, dari situ baru dikembangkan. Nah, kalau di dunia lakon, saya mau dengar juga bagaimana Mas Suma menyiasati ini. Silakan Mas. Ya, kalau saya sih setuju ya sama Mbak Inggit dan Mas Rio gitu. Saya memandangnya kan bentuk dan isi itu sirkular, dan ya seperti yang Mbak Ramaida tadi katakan gitu, zaman itu membentuk kemudian wawasan terhadap bentuk dan isi mana yang lebih condong gitu. Tapi saya ingin menawarkan misalnya konteks. Kalau dalam konteks saya sebagai penulis lakon gitu, saya biasa memikirkan agenda gitu. Itu konteksnya bukan bentuk dan isi ya gitu, tapi agenda estetik dan politis lakon gitu. Misalnya tujuan lakon kita ini sebenarnya mau bagaimana gitu. Siapa kemudian yang kita alamatkan misalnya dalam konteks penulisan lakon gitu. Karena kan memang misalnya ciri khas lakon kan tidak hari ini tuh sangat bias gitu. Lakon bisa dibaca, karakternya bisa kita pandang seperti prosa dan puisi yang bisa dibaca gitu, tapi ada juga karakter lain misalnya ditujukan untuk tim produksi pertunjukan gitu. Jadi yang membaca itu tim produksi pertunjukan saja, atau di luar daripada itu gitu. Ada hal-hal lain gitu yang ingin kita tuju gitu. Agensi-agensi lain yang ingin kita tuju gitu. Lalu kemudian posisi kita gitu sebagai penulis gitu dalam konteks lakon itu apa gitu. Maksudnya konteks-konteks agenda seperti itu yang mungkin lebih banyak gitu saya timbang untuk kemudian semacam diturunkan dalam bentuk isi dan bentuk lakon gitu. Strateginya bisa beragam gitu ya, sesuai dengan agenda dan agenda estetis dan politis lakon itu sendiri gitu. Misalnya saya bukan orang yang sangat lakon realis banget gitu, lakon absurd banget gitu. Saya biasanya menggunakan berbagai macam strategi itu gitu. Kalau misalnya memang agenda saya cocok gitu dengan bentuk realis, ya saya gunakan realis gitu. Agenda saya cocok dengan lakon absurd, ya saya gunakan absurd. Atau bisa jadi kode-kode pertunjukan tradisi pun bisa jadi sumber berangkat lakon gitu. Dan lain sebagainya, bahkan partitur musik gitu, atau undang-undang negara gitu bisa juga gitu, boleh jadi saya mainkan sebagai satu bentuk mengolah lakon gitu, dari sisi isi ataupun bentuknya. Jadi ya kemudian kan persoalannya adalah lakon dengan cara seperti itu jadi dipandang gitu, ini lakon apa bukan gitu.
Jadi seolah-olah jadi semacam apa ya, baur gitu antara kenyataan lakon dengan kenyataan gaya penulisan yang lain gitu, kenyataan panggung dengan kenyataan sehari-hari gitu dan lain sebagainya. Itu jadi bias, dan bagi saya juga tidak masalah gitu. Bahkan ketika orang tidak menyebut naskah saya naskah lakon juga tidak masalah gitu, karena yang berkepentingan kan cuma tim produksi sebenarnya gitu. yang untuk menyebut itu lakon gitu. Tapi bagi saya ya agenda itu, jika agenda itu tersampaikan itu lebih penting sih gitu. Di sana. Makasih Mas Suma. Jadi saya juga ingat pernah ada diskusi tentang justru genre baru atau karakter baru, baik dari puisi, prosa, ataupun lakon, itu muncul justru ketika kita menyentuh daerah-daerah yang liminal, daerah yang jauh dari yang sudah baku. Jadi kalau Mas Suma menciptakan lakon karena punya agenda tertentu yang memaksa atau membuat bentuknya jadi berubah atau bentuknya meluas, tidak seperti yang biasanya, justru itu disitulah letak perkembangan menurut saya. Disitulah sesuatu jadi berkembang dan berubah. Ketika dia mencapai satu level yang atau keluar dari zona yang sudah biasa. Jadi menurut saya itu yang bisa saya juga tambahkan dari paparan Mas Suma. Tapi saya melihat ada konsistensi bagaimana bentuk itu memang merespon sesuatu yang berubah dari luar dari jawabannya Mas Suma gitu, atau agenda-agenda tertentu baik estetis maupun politis. Jadi, nah itu membawa saya ke pertanyaan berikutnya, bahwa kita tahu ini juga disinggung di abstrak besar diskusi kita ini gitu, bahwa ada sensibilitas yang berubah dalam masyarakat dari yang sangat-sangat tertulis atau written dan verbal, atau bahkan sebenarnya verbal, written, sekarang digital yang mencampurkan semuanya, bukan cuma tulis, audio, visual jadi satu, dan mau tidak mau itu juga mengubah arah bentuk maupun isi ataupun arah karya sastra kita dalam segala aspeknya gitu. Kita tahu kita mulai punya kayak cerpen yang sangat-sangat mini, sangat-sangat sedikit gitu kalimatnya gitu, kata-katanya terbatas. Mungkin kita tahu ada penulis juga misalnya yang menerbitkan status-statusnya dianggap sebagai puisi, atau mungkin puisi yang visual dan cerpen yang mungkin melibatkan media atau bentuk-bentuk yang lain di dalamnya dicampur aduk. Nah, saya mau lihat juga, saya mau tahu bagaimana teman-teman melihat ini, kemudian apa yang juga teman-teman tawarkan ketika dunia berubah arah situ, bagaimana teman-teman memposisikan diri di dalamnya, bagaimana mungkin juga ikut andil atau mungkin juga menolak, saya nggak tahu, atau mungkin bertahan gimana gitu. Jadi saya mau dengar dari Mbak Inggit lagi gitu. Jadi bagaimana sensibilitas media masyarakat yang gunakan saat ini, apakah sejauh mana pengaruhnya gitu dalam proses kreatif. Mbak Inggit, monggo Mbak. Iya, kalau untuk saya pribadi, terus terang saya belum terlalu terpengaruh gitu ya dengan perubahan itu. Untuk mengubah bentuk visi saya atau mengikuti dunia yang berkembang saat ini gitu. Saya lebih ke sama seperti proses saya sebelum misalnya medsos sebegini ramai gitu kan. Dan saya kira itu kan tempat penyajiannya saja gitu yang berubah sekarang ini. Kalau secara tematik mungkin mempengaruhi saya. Saya lebih mengamati perilaku misalnya netizen gitu, yang kemudian mungkin saya refleksikan dan menjadi bahan untuk saya tuliskan sebagai puisi mungkin ya. Tapi kalau mengubah puisi saya supaya ikut perkembangan zaman, maka saya menulis puisi yang istilahnya gimana ya, yang
visual gitu ya, yang audio visual gitu mungkin belum ke arah situ sih perubahan saya. Betul. Tapi saya lebih mempengaruhi tema ya. Ya. Mempengaruhi tema yang satu menjadi bahan untuk saya amati. Perkembangan netizen, perkembangan pembaca buku saat ini itu cukup menarik untuk diamati dan direfleksikan. Itu sih kalau dari saya, Mbak. Terima kasih Mbak Inggit. Ya. Mungkin langsung saja ke Mas Rio. Juga tadi Mbak Inggit sempat menyinggung, jadi bahwa Mbak Inggit juga sadar pembaca berubah. Saya sendiri juga merasa bahwa apa cuma saya sendiri atau Rio juga rasakan bahwa bagaimana pembaca itu sekarang juga nggak mau baca yang tebal-tebal, maunya baca dengan model yang kecil-kecil dengan headline yang bombastis misalnya kayak gitu. Karena itu juga disadari atau enggak kan di drive oleh sosial media memang yang judul itu adalah isi sekaligus gitu. Jadi baca judulnya udah cukup gitu kan gitu. Jadi itu saya sadari betul. Nah, bagaimana Rio juga menanggapi ini? Monggo Rio. Sebetulnya saya sendiri bukan penulis yang lahir dari media cetak. Oke. Buku pertama saya cerpen-cerpennya cuma satu yang pernah dimuat di koran. Dan apa ya, kan terkenal kan kalau dulu ya Mbak, nggak tahu sekarang kayaknya fleksibel. Kalau dulu awal-awal 2010, 11, 12, orang mana bisa nerbitin kumpulan cerpen kalau cerpennya itu belum dimuat semua di koran. Dan aku susah banget gitu mau diterbitin di koran, karena kalau Mbak Ramadia atau Mbak Inggit udah pernah, atau Mas Wayan pernah baca buku pertama aku ya, tema-temanya bukan tema koran. Cerpennya panjang-panjang, ceritanya fiksi ilmiah, sejarah-sejarah kuno yang sama sekali enggak. Kalau koran kan biasanya harus aktual gitu ya, yang dekat sama masalah masyarakat yang jelas gitu. Ini masalah masyarakat Indonesia. Kalau Aksara Mananuna kan cerpen tentang orang mencari bahasa, kan bukan sesuatu yang urgen gitu, nggak ada urgensinya untuk ditayangkan di koran cerpennya. Jadi ya saya merasa beruntung karena waktu itu KPG mau menerbitkan tanpa memandang kalau cerpen-cerpen itu belum pernah dimuat di koran. Sekarang kan kayaknya lebih fleksibel generasi yang mungkin lebih muda dari saya ya, karena udah makin banyak platform penulisan gitu, mereka bisa tulis di sana. Kalau platform kan nggak ada batasan kata, nggak kayak koran ya. Kalau koran kan cuma 12.000 kata gitu per cerpen. Kalau platform kan bisa sampai 50.000 kata. Dan kalau kita lihat tradisi cerpen-cerpen di luar kan, mereka nggak ada terbatas di koran kan. Cuma cerpen Budi Dharma di orang-orang Bloomington pun panjang-panjang kan. Cuma karena di Indonesia cerpen ya ngikutin pakem koran, walaupun sekarang udah mulai masuk digital tetap aja pakai pakem koran ya, jadi orang mikirnya cerpen ya harus pendek itu. Kan enggak juga ya, orang bisa nulis cerpen 20 halaman ya cerpen juga. 30 halaman ya tetap bisa disebut cerpen juga. Itu dari segi digital atau enggak digitalnya, digital atau cetak. Kalau urusan tema, ya saya sadar juga sih ya Mbak, saya lahir tahun 98. Saya juga lahir di kota kecil di Sumatera Selatan. Dan saya nggak tumbuh besar, nggak kayak di Bali atau di Jawa yang budaya kedaerahan lokalitasnya tuh kental gitu, di mana-mana ada gamelan gitulah. Di tempat saya lahir ya, kalau nyari lokalitas ya paling pempek. Jadi ya saya nggak merasa dekat sama tema-tema lokalitas yang umum ditulis penulis Indonesia ya, atau tema-tema sosial politik Indonesia saya juga nggak merasa. Misalnya nulis tentang zaman Soeharto gitu atau 98, itu kan tema seksi ya. Ketika 98 saya masih 8 tahun
Dan di kota kecil di kota kecil tempat saya tumbuh itu nggak ada orang-orang demo, cuma di TV aja. Jadi ya berjarak buat saya. Saya tumbuh besar dengan dongeng-dongeng, dengan Doraemon, dengan fantasi gitu lah. Jadi ya yang saya tulis ya apa yang saya nikmati ketika kecil dan tetap saya nikmati sampai sekarang. Sekarang saya sangat menikmati baca karya-karya fiksi ilmiah misalnya. Saya sangat menikmati fiksi ilmiah Uni Soviet tahun 70-80-an. Mereka banyak di zaman itu banyak pengarang. Itu kan zaman Uni Soviet dan Amerika berebutan ke bulan ya. Ke luar angkasa lah. Perang dingin. Di zaman itu kan salah satu itu kan untuk Uni Soviet zaman itu kan mungkin urgen ya. Dan itu banyak penulis yang membahas tentang itu. Dan fiksi ilmiahnya dianggap sastra. Kayak misalnya karya-karyanya Victor Pelevin, terus ada juga saya juga sangat menikmati karangan buku fiksi ilmiahnya Stanislav Lem, pengarang Polandia. Kalau ada pengarang fiksi ilmiah yang bisa dianggap sastra, menurut saya salah satunya Stanislav Lem itu. Ya itu yang saya tertarik, dan sayangnya memang ya fiksi ilmiah di Indonesia belum terlalu banyak ditulis ya. Ada Joko Lolono kan, tapi kan Joko Lolono karya-karya fiksi ilmiah dia nggak ada dianggap sastra di Indonesia, nggak ada dibahas dalam kerangka karya sastra Indonesia gitu. Jadi agak dikesampingkan Joko Lolono. Oke. Begitu sih Mbak, saya suka fantasi fiksi ilmiah. Absurd. Oke. Ya jadi kembali lagi seperti saya tadi tanggapi terhadap Mas Suma juga, jadi memang justru orang yang memilih seperti Mbak Inggit atau Mas Rio itu memang justru mempertahankan keberagaman dan memungkinkan perkembangan. Karena kalau total masuk ke dalam tren, itu sama saja memang total masuk ke dalam sesuatu yang sangat absolut, yang itu menolak berlawanan dengan perkembangan. Oke, sekarang saya mau lihat dari sisi Mas Suma sendiri, gimana juga merespon perubahan sensibilitas media ini. Monggo Mas. Ya, saya gini ya, merasakan hal yang sama gitu pada beberapa sisi sama Mas Rio gitu. Saya lahir di tahun 90-an gitu. Sebenarnya konteks teman-teman atau kawan-kawan mungkin yang lahir di tahun 90-an, wawasan dunia digitalnya kan agak-agak berbeda gitu. Dunia digital bagi saya kemudian bukanlah sesuatu yang perubahan yang berubah gitu dari wawasan literal gitu menjadi wawasan digital gitu. Nggak seperti itu sih saya memandang gitu. Bahkan pada konteks tahun 90-an di mana saya lahir gitu, ketiba-tibaan itu sudah jadi realitas gitu. Ketiba-tibaan itu sudah jadi kenyataan gitu. Misalnya Orde Baru gitu misalnya yang tadi Mas Rio sebutkan gitu. Orde Baru masuk gitu dengan narasinya melalui televisi gitu. Dan saya menontonnya melalui itu gitu. Tapi tiba-tiba runtuh gitu. Belum ada apa-apa runtuh gitu. Bagi di tahun saya ya gitu. Kalau di tahun sebelumnya mungkin udah lama banget gitu. Dan reformasi gitu. Tiba-tiba internet masuk gitu. HP yang selalu di-upgrade dan aplikasi ya gitu, aplikasi yang harus selalu di-update gitu, itu jadi satu kenyataan yang tiba-tiba gitu. Dan saya pun juga sekarang ketika dulu jarak menjadi sesuatu yang mewah gitu, sekarang kan jarak tidak menjadi sesuatu yang mewah, sesuatu yang lazim malahan gitu. Saya bisa berkelana ke Prancis, ke Brazil gitu dengan gadget gitu. Maka kemudian kecenderungan isu, narasi, bentuk itu pun jadi sangat berpengaruh gitu dalam konteks saya gitu. Nah, tapi ya isu keserentakan gitu, ketiba-tibaan itu jadi penting gitu. Tapi di sisi lain situasi-situasi itu juga menghadapkan saya pada persoalan sebenarnya bagaimana identitas kultural saya ya yang sebenarnya gitu. Itu jadi satu hal, ya dua hal yang saling berkelindan, yang saling beriringan bersamaan gitu. Yang mungkin kalau dalam konteks
bagaimana cara karya saya bekerja, kemudian perbedaannya dengan karya-karya mungkin generasi penulis lakon terdahulu gitu, di Bali khususnya, mungkin dari sisi itu kesadaran atas kesadaran tubuh digital dengan tubuh fisik gitu, interaksi dengan multikultural gitu, kerentanan dan perubahan yang tiba-tiba itu gitu, yang terjadi secara serentak gitu. Ya. Di situ sih mungkin ya. Kita cuma tinggal 1 menit lagi. Wah, asik banget ngobrolnya. Dan mungkin kesimpulan dari Mas Suma tadi jadi penutup diskusi kita kali ini. Yang saya tangkap dari paparan teman-teman semua, sepertinya memang salah satu kemungkinan perkembangan sastra Indonesia yang paling baru justru tidak muncul dari keotomatisan mengikuti tren, tapi justru dari upaya untuk bertahan atau upaya untuk mencari celah-celah yang lain. Itu di situ justru kesempatan perkembangan ada. Oke, terima kasih, dan saya juga sampaikan terima kasih atas dukungan melalui patron program Yayasan Mudra Suari Saraswati dan kepada para partner festival yang membuat Ubud Writers and Readers Festival dapat terlaksana. Sampai berjumpa di program utama lainnya. Terima kasih.